Jaringan hewan. Hampir semua hewan tersusun atas jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur sama dan saling bekerja sama untuk mencapai fungsi tertentu. Jaringan hewan dikelompokkan menjadi 4 jaringan dasar, yaitu epitel, saraf, otot, dan jaringan ikat. Kita lihat yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan ini menutup dan melindungi permukaan luar dan dalam tubuh hewan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan epitel terdiri atas epitel pipih selapis, pipih berlapis banyak, silindris berlapis tunggal, dan epitel kupus berlapis tunggal. Epitel pipih selapis ditemukan di lapisan alveoli sehingga memungkinkan pengangkutan molekul kecil melintasi membran. Jaringan ini sangat tipis, datar, dan berlapis tunggal. Epitel pipih berlapis banyak melindungi organ dari gesekan luar dan ditemukan di dalam kulit. Jaringan ini berlapis-lapis. Epitel silindris bersifat impermeabel terhadap masuknya bakteri yang ikut tertelan, tetapi permeabel untuk ion apapun yang diperlukan. Jaringan ini tinggi dan berbentuk seperti kolom. Jaringan epitel kubus selapis membantu dalam penyerapan dan memberikan dukungan mekanik. Jaringan ini membentuk lapisan tubulus ginjal dan saluran kelenjar ludah. Jaringan ini berbentuk seperti kubus. Jenis jaringan berikutnya adalah jaringan saraf yang terdiri dari sel saraf atau neuron yang memiliki badan sel dan mengandung inti. Badan sel memanjang dan membentuk bagian sel khusus yang disebut dendrit dan akson. Bagian sel saraf ini adalah sel-sel saraf yang membantu Anda menarik tangan Anda ketika Anda menyentuh duri. Bagaimana hal ini terjadi? Sel-sel saraf membawa pesan, yang artinya dendrit membawa sinyal ke badan sel dan akson mengirimkan informasi ke dendrit sel yang lain. Impuls saraf ini memungkinkan kita untuk menggerakkan otot-otot kita ketika kita menginginkannya, sehingga menarik tangan kita. Otak, sumsum tulang belakang, dan semua sel saraf terdiri dari jaringan saraf. Jenis jaringan ketiga adalah jaringan otot yang bertanggung jawab dalam pergerakan tubuh kita. Terdiri atas otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka membantu dalam pergerakan tubuh secara sadar. Otot ini tersusun atas serat-serat panjang dengan bagian terang dan gelap yang berselang-seling, sehingga otot rangka adalah juga disebut otot lurik. Sel otot polos memberikan gerakan tidak sadar, seperti kontraksi dinding usus. Otot ini mengisi bagian dinding struktur rongga tubuh. Sel otot polos ditemukan di usus dan pembuluh darah, kandung kemih, dan rahim. Otot polos berbentuk gelondong, datar pada kedua ujungnya dan melebar di tengah. Otot jantung bekerja secara tidak sadar yang berkontraksi dan relaksasi sepanjang hidup kita. Otot ini berbentuk silindris, bercabang, dan memiliki satu nukleus. Jaringan yang terakhir adalah jaringan ikat yang mengikat dan mendukung bagian tubuh serta mengangkut bahan-bahan. Jaringan ikat terdiri atas darah, tulang, ikat padat, tulang rawan, jaringan ikat longgar, dan jaringan adiposa. Darah mengandung sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang mengangkut gas dan bahan lainnya ke berbagai bagian tubuh. Darah memiliki cairan matriks. Sel-sel tulang mensekresikan kalsium yang mengeraskan tulang dan mendukung organ-organ utama tubuh. Sel-sel tulang sangatlah padat. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antara tulang. Jaringan ini berserat dan elastis. Kartilago melindungi tulang dengan mencegah tulang berbenturan satu dengan yang lain. Jaringan ini adalah kuat, tapi merupakan jaringan yang fleksibel. Jaringan ikat longgar mengisi ruang di dalam organ. Jaringan ini seperti gel dengan serat elastis dan non-elastis. Jaringan adiposa menyimpan molekul lemak. Dalam kesimpulan, kita telah melihat dan memahami jenis-jenis jaringan hewan, klasifikasinya maupun fungsinya. Hal yang perlu diingat, jaringan hewan dikelompokkan menjadi epitel, saraf, otot, dan jaringan ikat. Jaringan epitel dibagi lagi menjadi epitel pipih selapis, pipih berlapis banyak,
silindris, dan kubus. Ketiga jenis jaringan otot yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sel dari sistem saraf yang disebut sel saraf khusus untuk membawa rangsangan dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam tubuh. Sekian dan terima kasih.